Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Surat kedua Samuel bab 11 ayat 1 sampai 4a. Bab 5 sampai ayat 10a. Bab 13 sampai ayat 17. Pada pergantian tahun, raja-raja biasanya maju berperang. Pada waktu itu, Daud menyuruh Yoab maju berserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan bangsa Amon dan mengepung kota Raba. Sedangkan Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, ia berjalan-jalan di atas sotoh istana. Maka tampaklah kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Wanita itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, "Itulah adalah Batsyaba binti Eliam, istri Uria, orang Het itu." Sesudah itu, Daud menyuruh orang mengambil dia. Wanita itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Kemudian pulanglah wanita itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah wanita itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, "Aku mengandung." Lalu Daud mengirim utusan kepada Yoab mengatakan, "Suruhlah Uria, orang Het itu, datang kepadaku." Maka Yoab menyuruh Uria menghadapi Daud. Ketika Uria masuk menghadapi dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentaranya, dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, "Pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu." Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama hamba-hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Maka diberitahukan kepada Daud demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya. Keesokan harinya, Daud memanggil Uria untuk makan dan minum dengannya. Dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam, keluarlah Uria untuk berbaring di tempat tidurnya. Bersama hamba-hamba tuannya, ia tidak pergi ke rumahnya. Dan paginya, Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, "Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundur diri daripadanya, supaya ia terbunuh mati." Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, gugurlah beberapa orang dari tentara dari anak buah Daud, juga Uria, orang Het itu, mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur,
Siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Yesus berkata lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya. Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Orang besar kadang-kadang melakukan kesalahan besar dan menimbulkan bahaya besar bagi orang kecil dan moral masyarakat. Nafsu kuasa harta, popularitas, dan legasi sejarah sering menjadi batu sandungan para pemimpin besar. Ini yang terjadi pada Daud dalam narasi bacaan pertama hari ini. Ia terpikat oleh kecantikan istri Uria dan dengan licik mencari cara untuk menutup aibnya itu, dan akhirnya menghilangkan Uria. Dengan itu, ia bebas mendapat istrinya. Daud telah merusak kesetiaan istri kepada suaminya. Ia telah mengkhianati kesetiaan Uria, berperang untuk dia dan bangsanya. Ia telah mengkhianati kesetiaan Tuhan kepadanya. Ia merusak moral prajurit. Ia menjadi contoh buruk bagi pejabat kerajaan untuk melakukan hal yang sama kepada bawahannya. Kebaikan seorang pemimpin menghidupkan bangsa, tetapi kejahatannya menghancurkan bangsa. Yesus dalam bacaan Injil hari ini mengajak kita membuka diri terhadap kerajaan Allah. Perumpamaan hari ini menunjukkan kepada kita beberapa hal. Pertama, kerajaan Allah itu misteri, tidak tahu wujudnya tetapi nyata dalam hidup kita. Kedua, ia selalu hidup dan bertumbuh mulai dari hal kecil, enteng, sederhana, lemah, ringan, tetapi akan berkembang terus dan menjadi besar. Ketiga, kerajaan Allah mencakup manusia dan memberi kehidupan kepada manusia dan mempersatukan semua ciptaan. Ya Tuhan, jauhkan kami dari segala nafsu yang merusak kesetiaan kami kepada keluarga, atasan, bawahan, sahabat, dan kesetiaan-Mu. Amin.